renda senda. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Reyeke bebe langsung bobo. Yuya ya ramba shende bebe. Di dalam batin kita ada sungai air kehidupan. Reyete kepele renda baba yondo. Hura baba yende beken salabreka. Utaka balaranda bayande keke. Huyete kerkedere renda baba. Semuanya aktif. Alirkan kehidupan rohnya. Yoko baba randa baba. Pastikan ada aliran kehidupan. Ada pekerjaan roh dan firman. Ada roh pujian penyembahan. Ada roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Roh ke. Ada roh yang ingin mengenal Dia dengan benar. Huraka baba barashanda bebe. Huataka baradara sende bebe. Hutaka baradara sande. Ada roh takut akan Tuhan. Mengalirlah dengan deras. Shere bebe rekaba yando. Huayataka baradara yando baba. Iyateke baradara. Ada roh yang ingin mengasihi Tuhan. Lakukan lebih dan lebih lagi. Harakapayataka baba. Uyekeke-kerere. Ada roh ketulusan. Lakapayanda bayanda kokam baba. Injirina kirama baba. Oh, yes. Wadah. Yakaun. Laraus. Syaramba sandobo. Ralaparan haus akan Tuhan. Rumah baba. Terus mengalirlah dengan deras Tuhan. Mengalirlah dengan deras. Naik. Wow. Kerashata barat. Wow. Kerashata baloto. Roh yang mencintai Tuhan. Dengan tulus. Mengalir deras. Oh, daikaramayande baus. Deksyuna malekor. Tenggelamkan kami Tuhan. Tenggelamkan kami dalam sungai kehidupan-Mu, di dalam realita hadirat-Mu. Thank you Lord. Nikmati Shekena Malotlo. Itulah tempat habitat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita adalah manusia roh, makhluk roh. Tempat yang paling tepat adalah hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Tekom restedin limta la ikur kenementi agaba unjiri mansolo kramba. Mari Roh Kudus latih kami untuk senantiasa bisa terus tinggal hidup di dalam roh. Ris metelekomra. Sementara kami mendengarkan firman Tuhan, kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu, di dalam roh, di ruang tahta, mendengar Engkau berbicara kepada kami. Yang kami butuhkan bukan pengajaran manusia, yang kami butuhkan bukan informasi, yang kami butuhkan bukan pengetahuan manusia. Kami tidak butuh itu Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh Tuhan, Engkau yang menyampaikan firman-Mu, suara-Mu yang memberi kekuatan, suara-Mu yang meneguhkan kami, suara-Mu yang memberikan pada kami kesanggupan untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya sampai di garis akhir. Kami bangkit menjadi umat yang taat mutlak. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi kepada Dia. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sampaikan firman-Mu, sampaikan firman-Mu. Amin, amin. Silakan duduk. Haleluya. Oh God.
Ya, topik kita hari ini secara khusus tentang bagaimana kita harus hidup di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, dan itu berpengaruh terhadap kehidupan doa kita, dan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang tidak mengerti. Banyak orang berkata-kata disangkanya, kalau kita sedang doa, kita sedang hidup di dalam roh. Tapi kalau lagi bekerja, sepertinya seolah-olah hidup di dalam daging. Itu pengertian yang salah. Sekali lagi, hari ini kita mau belajar. Biar Roh Kudus membukakan kebenaran ini. Sehingga kita mengerti bahwa hidup di dalam roh itu bukan berbicara hanya saat kita doa. Tapi hidup sehari-hari kita. Harus senantiasa hidup di dalam roh. Karena kita ini adalah makhluk roh. Ya, ibu pernah bagiin, saya udah kebiasaan sama Cimahi, ya memang ibu ya. Jadi ibu ya kakak dan sebagai campur aduk. Ya, gak apa-apa saya ngomong ibu ya, karena udah biasa. Ya sama yang di Zoom juga, ya ibu mau sampaikan. Ingat sekali lagi, supaya ilustrasinya jelas. Ikan, habitatnya di mana? Hidupnya di air. Kalau dia coba-coba hidup di darat, kira-kira dia bergumul gak? Bergumul. Dia coba berenang, tapi di darat. Dia coba lagi, di darat. Yang ada adalah capek. Dan akhirnya mati. Karena dia keluar dari habitatnya. Tapi sebaliknya, karena dia ikan yang diciptakan Tuhan, sebagai makhluk yang harus tinggal di dalam air, hidup di dalam air, dia tidak perlu bergumul untuk berenang. Betul. Kita adalah makhluk roh. Bilang, saya adalah makhluk roh. Saya adalah ciptaan baru. Saya adalah makhluk roh. Harus hidup tinggal di dalam roh. Harus hidup tinggal di dalam roh. Itu tempat tinggal kita yang sebenarnya. Jadi kalaupun kita sekarang hidup di dalam daging, memang secara daging maksud saya bukan dalam dosa ya. Jadi pisahkan. Hidup di dalam daging mungkin lebih cocok dikatakan hidup secara lahiriah. Ya, kita manusia roh, kita diciptakan Tuhan bisa hidup di dalam dua dunia. Hidup di dalam roh dan hidup secara lahiriah. Tetapi yang harus kita sadari sebenarnya, sekalipun kita sekarang hidup secara lahiriah di bumi ini, tapi kita harus lebih menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Diri kita sebenarnya kita tuh makhluk roh. Tetapi juga kita makhluk yang bisa tinggal di darat. Tetapi yang Tuhan inginkan, sekalipun kita hidup secara lahiriah, jasmani, tapi sebenarnya fokus kita adalah bukan tertuju kepada hal-hal yang bersifat lahiriah, ya. Tapi hidup kita harus fokus pada apa yang Tuhan kehendaki. Jadi hidup di dalam roh itu bukan hidup di dalam doa terus-terusan, ya. Hidup di dalam roh artinya kehidupan kita sepanjang hari. Sekalipun kita hidup di bumi ini, kita harus hidup di dalam roh. Apa sih yang dimaksud dengan hidup di dalam roh? Ya, jadi bedakan sekali lagi, hidup di dalam roh itu bukan hidup di dalam doa. Ya, karena kalau kita sedang kerja di kantor, masa kita doa terus? Masa kita tutup mata terus? Yang gak selesai-selesailah kerjaannya. Betul enggak? Betul. Kita lihat sebentar prinsip firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16 sampai 18 dan ayat 25. Jadi ada beberapa prinsip penting yang saya ingin sampaikan kepada kita semua supaya mulai hari ini Roh Kudus mencelikan kita lebih dan lebih lagi. Kita menyadari bahwa diri kita adalah makhluk roh. Kita itu manusia roh, harus tinggal dan hidup di dalam roh. Oke, kita lihat dari Galatia 5 ayat 16 sampai 18 dan 25. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebentar. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, King James maupun di Amplified Bible, itu bukan hiduplah oleh roh, tapi justru lebih ke arah hiduplah berjalan dan hidup di dalam roh.
Itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Indonesia katakan hiduplah oleh roh. Jadi hidup oleh roh artinya hidup tinggal di dalam roh dan dipimpin oleh roh. Itu maksudnya. Ya, terus lanjutkan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Teruskan ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 25. Ayat 25, 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, semua orang percaya harus selalu hidup tinggal di dalam roh dan dipimpin oleh roh. Itu prinsip pertama. Semua orang percaya, mulai dari lahir baru. Jadi jangan kita berpikir, oh saya harus hidup di dalam roh nanti. Kalau udah tambah kenal Tuhan, bukan. Justru sejak kita menjadi makhluk roh, menjadi ciptaan baru, kita harus tahu kita harus tinggal di dalam roh. Tidak ada tempat lenggalang cocok buat kita selain tinggal di dalam roh. Ya, itu yang harus kita pahami. Tapi nanti saya akan sampaikan apa sih yang dimaksud dengan tinggal di dalam roh. Tapi prinsip pertama adalah semua orang percaya harus tinggal di dalam roh. Hidup mereka harus dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup sehari-hari, termasuk dalam kehidupan doa. Ya, jadi kehidupan doa itu merupakan bagian dari kehidupan yang kita jalani. Termasuk di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Baik ketika kita bekerja, mengurus anak, mengurus suami, mengurus pelayanan, melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita harus yakin bahwa kita tinggal di dalam roh dan dipimpin oleh roh. Artinya kita harus betul yakin itulah yang Tuhan kehendaki. Maka kita mengerjakannya. Itu berarti kita sedang berjalan di dalam roh. Berjalan dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Termasuk ketika kita sedang berdoa. Baik berdoa secara pribadi maupun berdoa secara korporat. Itu sebabnya kenapa kami tidak melakukan doa tunjuk-tunjuk itu loh. Ya sekarang kamu yang doa. Sekarang kamu yang doa. Beban doanya ABCD. Padahal belum tentu tuh orang dapat dorongan dari roh. Dan belum tentu Tuhan menunjuk orang itu yang Tuhan mau untuk berdoa. Ya, jadi di dalam persoalan doa, kita harus belajar, terutama sebagai pemimpin. Pemimpin harus tahu siapa nih sekarang dia harus minta. Ayo seluruh jemaat aktifkan rohmu. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Ini prinsip. Baik dalam kehidupan doa. Begitu juga dalam doa pribadi. Kita nggak bisa doa mengikuti keinginan kita sendiri. Pokoknya banyak orang yang doa sekarang laporan sama Tuhan. Tuhan, aku pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen. Tuhan tolong begini-begini. Apalagi kalau udah bicara masalah pasangan hidup. Itu anak Tuhan banyak yang tidak mau disentuh. Udah perkara itu. Gereja jangan campur tangan dalam perkara itu. Saya punya privasi sendiri katanya. Saya punya rencana sendiri, punya keinginan sendiri. Sampai kadang ada yang bilang, emang yang bakal nikah ibu atau saya? Katanya. Iya memang dia. Tapi saya punya tanggung jawab di hadapan Tuhan sebagai gembala. Karena saya harus pastikan setiap jemaat yang saya gembalakan, mereka mendapat pasangan yang tepat dari Tuhan. Karena kalau tidak tepat mereka minum air mata terus kan. Apalagi kalau ujung-ujungnya cerai. Saya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau orang itu akhirnya rumah tangganya kacau balau dan akhirnya menuju kepada kehancuran. Tuhan tanya, kamu apain itu? Kenapa dia bisa seperti itu? Itu sebabnya kenapa gereja juga harus ikut ambil bagian. Ya, mengajar supaya seluruh jemaat hidup di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya mengikuti apa yang menjadi rencana dan tuntunan Tuhan. Dalam segala aspek. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam memilih pekerjaan. Kalau saudara mau pilih pekerjaan,
selain bahwa di hadapan Tuhan, lihat prinsip kebenaran. Minta arahan Roh Kudus, minta arahan pemimpin. Itu yang disebut kita sedang menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hidup di dalam roh, hidup dipimpin, dituntun oleh roh. Artinya keterlibatan pemimpin yang cinta Tuhan pasti. Pemimpin yang juga mencari Tuhan. Itu harus kita lakukan. Karena kalau kita bilang, enggak saya udah doa sendiri, nggak cukup. Kalau dalam sebuah gereja, jemaat, dalam kehidupan doa kita nggak boleh pisahkan, ya saya udah berdoa sendiri sehingga saya tidak perlu minta arahan pemimpin, salah besar. Terutama dalam berhubungan pasangan hidup, mau pekerjaan, mau melanjutkan anaknya sekolah, ya mau pindah pekerjaan kemana dan kemana, itu penting sekali. Kita hidup di dalam roh, tinggal di dalam roh, dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus dan taat mengikuti apa yang menjadi kehendak Roh Kudus, sehingga kehidupan doa kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Ada banyak orang pengen hidup di dalam doanya benar, tapi dalam kehidupan sehari-harinya nggak mau dikoreksi. Ya. Nah, jadi prinsip yang pertama pegang baik-baik. Tuhan mau setiap kita orang percaya harus hidup, harus tinggal di dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup sehari-hari kita. Jadi termasuk kehidupan doa kita secara pribadi maupun secara korporat. Ya, oke. Kita bicara hal yang kedua. Hidup oleh roh. Hidup menurut roh. Itu dimulai dari pikiran kita. Coba kita lihat Roma 8 ayat 5. Berbicara tentang hidup di dalam roh. Hidup menurut roh. Tinggal di dalam roh. Dimulai dengan pikiran kita. Mari kita lihat Roma 8 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau kita mau tinggal di dalam roh, kita harus hidup menurut roh. Pertama-tama, menurut roh itu berarti memikirkan hal-hal yang dari roh. Artinya, kalau kita memikirkan hal-hal yang dari roh, kita pertama-tama harus pastikan kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan yang adalah roh adanya. Kedua, kita harus pastikan roh kita dalam kondisi on, dalam kondisi aktif. Ya kalau kondisi roh kita nggak aktif, roh kita melempem, roh kita nggak berkobar-kobar, roh kita nggak lapar dan haus ingin dengar Tuhan, kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Ya kalaupun berdoa kita ngerasa kok doa kayak ini ya, Pak. Kena ke langit-langit. Kok kayak nggak ada apa-apa? Karena kita tidak menggunakan roh kita. Kita hanya menggunakan kepandaian bicara kita. Kita hanya menggunakan kepandaian otak kita. Sehingga kita nggak nyambung dengan Tuhan. Karena Tuhan itu roh. Jadi kalau kita mau berdoa, baik secara korporat, ini hubungannya kembali dengan tema gereja. Kita sedang membangun kehidupan rumah doa, betul? Nah rumah doa itu berbicara tentang kehidupan sehari-hari kita. Kita memahami bagaimana yang namanya hidup menurut roh. Karena ketika kita tidak paham ini, doa kita juga menjadi mental. Jadi nyampainya terus kayak ke langit-langit aja. Atau kayak ngobrol sama tembok. Akhirnya kita nggak ngerasain ada sesuatu, ada dengar suara Tuhan, nggak dengar karena otak kita terus yang kita pakai. Nah, jadi ketika kita berkata, orang mau tinggal di dalam roh, mau hidup di dalam roh, dia harus mengerti yang disebut hidup menurut roh. Dimulai dari pikirannya. Karena pikiran kita inilah yang akan menentukan hidup kita ke depan. Kita mau taat kepada Tuhan, tapi kita tidak punya pikiran Tuhan, nggak bisa. Ya, Roma 8 ayat 5. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Pertama, dia harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan yang adalah roh. Karena kalau dia mau memikirkan hal-hal yang dari roh, pasti dia harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Nah, Tuhan adalah roh, berarti roh kita harus diaktifkan.
Pastikan roh kita selalu dalam kondisi aktif. Roh kondisi aktif itu apa? Kita pastikan roh kita selalu berkobar-kobar. Roh kita selalu menyala-nyala. Roh kita selalu antusias untuk mengenal Tuhan. Untuk mendengar Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebenarnya modal kita. Untuk kita bisa dengar, bisa tinggal, hidup dipimpin, berjalan menurut roh. Tanpa kita punya roh yang selalu kita kobarkan, kita nggak bisa dengar suara Tuhan, kita nggak bisa tangkap pikiran Tuhan, dan pikiran Tuhan terdapat di dalam firman-Nya. Artinya kalau mau kita tinggal di dalam roh, hidup di dalam roh, hidup menurut roh, hidup dipimpin oleh roh, hal pertama kita harus punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Kedua, roh kita harus dalam kondisi on, menyala-nyala, karena kalau handphone kita mati, kita tidak bisa dengar suara orang dari manapun, betul nggak? Kalau kondisi roh kita tidak kita aktifkan, kita nggak bisa dengar. Apalagi dengan semua fakta-fakta yang sering kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Kita bisa lihat dari mulai bangun sampai mau tidur, kita akan berhadapan dengan segala situasi dan kondisi, dan seringkali situasi dan kondisi yang kita hadapi adalah situasi yang membuat kita ngeri. Rasanya, masa sih iya? Bisa nggak? Tadi saya ngobrol ya sama Mbak Santi ya. San, kamu pensiun kapan? Bentar lagi Kak, 4 tahun lagi. Terus saya pikir, kan saya nggak pernah tanya betul-betul pada orang, pensiun tuh saya pikir gajinya tuh masih full. Oh enggak Kak, 20%. Hah? 20%? Terus dia bilang gitu, 70% dari gaji pokok. Nah gaji pokoknya tuh biasanya kecil Kak. Oh gitu. Jadi 70% dari gaji pokok, atau 20% dari gaji besar gitu ya. Hah? Saya bilang, makanya banyak yang stres Kak katanya. Kalau orang mau pensiun. Nah bayangkan saudara. Kalau Mbak Santi tidak hidup menurut roh, memikirkan hal yang dari roh, baru-baru dengar suara Tuhan. Yang dia lihat fakta, pensiun 20%, aduh gimana nih, aku harus bikin apa, aku harus bisnis apa, aku harus apa, terus pusing. Karena dia fokus kepada itu. Kita tuh makhluk roh. Kita hidup tidak ditentukan dengan semua fakta. Mau faktanya gajinya nurun kayak, mau pandemi kayak, mau naik, kok minyak naik kayak, mau apa, gak ada urusannya. Karena kita hidup di dalam roh, menurut roh, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Karena Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Kan Tuhan bilang, oh kalau sekarang minyak lagi naik, ya lagi virus lagi menyebar, lagi pandemi begini segala. Oh kalau gitu kamu memang bolehlah, gak usah banyak ngobrol sama aku, gak usah banyak baca firman, utamakan dulu cari usaha. Ada gitu begitu? Gak ada. Jadi hidup menurut roh, memikirkan hal dari roh, kita harus tahu prinsip firman Tuhan. Karena pikiran roh, pikiran Tuhan tercatat di dalam firman. Kalau kita tidak tahu, tidak punya dasar firman, kita bisa salah dengar. Kita pikir, oh iya, boleh Kak, boleh ya Bu, saya berpasangan dengan itu. Siapa? Muslim. Nanti kan bisa saya bawa kepada Tuhan. Blok. Kenapa blok? Firmannya bilang, janganlah kamu jadi pasangan yang tidak seiman. Kenapa kamu mau jago-jagoan bahwa dia taat aja belum? Benar nggak? Banyak kan orang yang gitu. Nanti saya bawa kok. Nanti dia baik kok orangnya. Begini dan begitu dan sebagainya. Beralasan. Kalau saya ngadepin gitu, saya bilang gitu. Firman bilang apa? Begini. Taat. Udah. Jangan so jago bawa orang kalau kamu sekarang gak mau taat. Ya, nah jadi hidup dipimpin dan dituntun oleh roh, tinggal di dalam roh, hidup di dalam roh, itu semuanya berkaitan dengan kondisi roh kita yang selalu menyala-nyala, lapar, haus, ingin dengar Tuhan, roh kita terhubung dengan Tuhan, roh kita terhubung dengan firman. Pikiran roh, tapi sekali lagi, kenapa saya selalu mengatakan pentingnya menjaga kondisi roh kita? Karena otak kita ini udah terlalu banyak dicetak oleh pikiran-pikiran dari dunia ini. Ya. Itu sebabnya kita sering gak bisa dengar Tuhan ngomong apa. Karena kita udah punya persepsi sendiri, udah punya sudut pandang sendiri, ya sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu sebabnya saya bilang, ayo kobarkan rohmu dan mulai minta firman dari Tuhan. Dan firman itu tidak cukup nyampe di otak. Gak cukup. Kalau di otak itu masuk kiri, keluar kanan. Jadi latih
Ketika kita dengar firman, catat dengan baik. Saudara ulang kembali di rumah. Pelajari kembali, lihat kembali. Saya kalau dengar firman saya catat. Saya catat ulang, saya pelajari ulang. Saya bawa di dalam doa. Lalu apa yang saya lakukan lagi? Firman supaya saya bisa tangkap pikiran Tuhan. Saya latih berkata-kata tentang firman di hadapan Tuhan. Misalnya, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya kembali mengulang-ulang ya, supaya kita nggak hanya tahu tapi tidak menjadi pelaku. Jadilah orang yang konsisten mendengar firman dan melakukannya. Pertama-tama lewat kekonsistenan kita memperkatakan firman. Supaya firman yang kita terima bukan hanya menjadi pengetahuan, menjadi informasi, tapi menjadi kebenaran yang memerdekakan, yang mengubah cara berpikir kita, sehingga sudut pandang kita, cara berpikir kita yang masih salah, yang belum tepat sesuai firman, roboh. Kita terima kebenaran Tuhan, kita terima pikiran Tuhan, maka kita bisa hidup di dalam roh. Mustahil bilang hidup di dalam roh, mau doanya benar, orang gak pikirannya belum punya pikiran Tuhan. Jadi mintanya pun banyak yang salah. Cara doanya pun salah, gak ngerti prinsip kebenaran. Hidup sehari-harinya juga belum di dalam kebenaran. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar berarti orang benar itu akan hidup oleh iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Firman yang mana? Firman yang Tuhan sudah singkapkan menjadi iman yang memindahkan gunung. Jadi firman itu harus diolah. Kayak makanan. Ada ikan, kan harus diolah dulu. Baru bisa dinikmati. Begitu juga dengan firman. Dinikmati, dilakukan dengan benar. Firman kita terima, enggak cukup. Terima lalu lupa. Ambil, olah. Bagaimana cara mengolahnya? Supaya doa kita benar. Baik secara pribadi maupun secara korporat. Supaya kita hidupnya benar. Doa. Contoh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya mulai mengimajinasikan. Apa yang dimaksud dengan cari? Kenapa saya doa bahasa roh? Saya ingin supaya roh saya terus aktif. Ketika roh saya aktif, saya sedang bertanya-tanya dan ngobrol dengan Tuhan tentang ayat ini. Tetapi carilah dahulu. Kenapa suara saya diperkeras? Karena pikiran kita seringnya liar. Betul apa betul? Betul. Pikiran kita tuh seringnya maunya ke kiri ke kanan. Apalagi kalau sedang menghadapi masalah. Kan saya juga manusia, tapi saya adalah makhluk roh. Itu sebabnya saya tidak membiarkan manusia lahiriah saya yang memimpin. Bukan aku lagi yang hidup, Kristus yang hidup. Begitu cara hidup saya. Saya tahu memang orang bilang, hamba Tuhan juga manusia. Iya, tapi walaupun saya manusia, saya tahu di depan saya ada masalah. Dan saya juga tahu bagaimana rasanya pikiran kita maunya liar. Saya tahu. Jadi pikiran yang mau liar itu bukan hanya saudara. Saya juga pemimpin juga bisa liar saudara. Karena itu saya harus set your mind. Kalau tadi Roma 8 dikatakan, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal dari roh. Artinya kita harus aktif. Menyetel pikiran kita. Gak boleh membiarkan pikiran kita diisi oleh pikiran-pikiran yang salah. Pikiran-pikiran sendiri, pikiran yang lain. Kata orang tapi bukan kata Tuhan. Ya, nah penting. Nah itu sebabnya latih diri kita memikirkan hal dari roh. Pertama-tama belajar mengolah firman tertulis. Firman yang kita dengar menjadi kebenaran yang memerdekakan. Menjadi dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan. Menjadi iman yang memindahkan gunung. Menjadi iman yang mengalahkan dunia. Sehingga kita tidak menjadi orang anak Tuhan yang up and down. Jatuh bangun, muter-muter, diam di tempat. Jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Wow, haleluya. Bayangkan ketika saya mengucapkannya dengan cara mengimajinasikannya, wajah saya langsung berubah. Karena bayangan saya gini, wow, jalan hidup orang benar.
Saya ini orang benar. Pertama dibenarkan oleh darah anak domba. Bukan karena kebaikanku. Tetapi aku orang benar. Aku hidup oleh iman. Aku hidup oleh firman. Aku percaya kalau firman bukan menjadi pengetahuan di dalam kehidupanku. Tapi firman telah kuolah menjadi dasar keyakinan yang kuat. Sehingga aku berakar dan aku tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. Masalah boleh datang sini berganti. Mau virus ini, mau virus itu, mau ini dan itu. Orang benar tidak hidup dari fakta-fakta. Hei fakta-fakta, kamu harus berubah semuanya sesuai dengan firman. Karena iman itu memindahkan gunung. Iman menciptakan dari yang tidak bisa menjadi bisa. Oh my God, thank you. Iman itu akan mengalahkan dunia. Aku percaya aku tidak akan menjadi korban di dalam kehidupanku. Aku justru dari pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan lewat hidupku akan ada banyak orang Tuhan dibawa kepadamu, berjumpa dengan engkau, ingin mengikuti jejak kakiku. Nah itu tuh pagi khotbah aja saya tuh berimajinasi, saudara. Ya kan? Jadi gitu. Jadi kalau saya di rumah tuh, jadi kalau di kamar saya olahraga tiap hari. Olahraganya kan 45 menit jalan kaki. Saya dari dokter bilang gak usah yang apa, yang susah-susah gitu ya. Wah yang begini-begini. Jalan kaki. 30 menit sebenarnya, tapi ada yang bilang tambahinlah 45 menit, buang kalorinya sekian katanya. Oke. Jadi cara saya pakai efektif. Saya merenungkan firman, saya ngobrol sama Tuhan, ya saya sambil terus jalan kaki. Ini ada alarmnya. Mungkin jam saya dipakai lagi, saya bisa baca kalorinya berapa yang terbakar. Jadi sambil menyelam, minum air, ya kan? Rohnya kuat, tapi secara tubuh juga kuat. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih, jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar. Oh rekabayonde kelebet tunu sekrem bibe, hautuni lemesiandano. Dia Tuhan akan bersambah terang makin terang. Itulah jati diriku Tuhan. Kehidupanku seperti itu. Itulah kehidupan jemaat yang terhubung denganku, yang mengikuti jejak kakiku. Mereka tidak akan menjadi jemaat yang turun naik jatuh bangun di dalam dosa. Sekebe rekaperanto solo nonte cici kalabarawanda. Jadi jalan-jalan tapi ngomongin firman. Coba ikutin. Saudara akan ngalamin tubuh sehat, rohnya sehat, jiwanya sehat. Orang akan bilang, kok seger banget sih? Ya tadi Mbak Gensi bilang gitu ya. Oh, Karito kok tambah cantik katanya kan. Oh, dan umur tambah tua ya. Yang makin seger ya. Iyalah. Tapi kalau saya penuh masalah mumet, datang ke sini juga udah. Pemimpin pujiannya ngajak nyanyi, dia mikir, aduh gimana tuh besok kontrakan belum dibayar. Terus saya fokusnya ke situ. Pikiran kita liar. Itu tadi saya sampaikan. Jadi bagaimana cara taklukannya? Pakai suara kerasmu itu. Gitu. Kenapa suaranya keras? Karena bukan Tuhannya tuli. Tuhan enggak tuli. Tapi kitanya yang liar pikirannya. Seringkali selalu dibawa sama setan untuk mikirin terus pikirin yang di depan mata, terutama fakta buruk. Itu sebabnya pakai roh kita. Terutama ketika kita berhadapan dengan situasi sulit. Jangan pernah mundur satu kali pun. Itu cara saya dalam hidup saya sehari-hari. Itu sudah saya patok dalam hidup saya. Saya bilang tidak ada satu perkara apapun, siapapun, apapun, kondisi apapun yang bisa menghentikan langkahku untuk maju bersama Tuhan, melakukan kehendaknya, menyelesaikannya sampai di garis akhir. Kalau aku lihat ada pintu tembaga, aku melihat ada tembok yang terlalu tebal, itu waktunya aku akan melihat terobosan, pasti terjadi. Ya kan, gitu cara berpikir kita. Orang kita jalannya sama Tuhan kok. Tuhan bilang, enggak, gue enggak bingung lihat tembok tebal. Oh gitu ya, iya. Itu gede banget. Nah, apa tembok Jericho juga bisa roboh. Kan benar gak sih? Iya kan kalau ngobrol sama Tuhan jadi kita beda sudut pandangnya. Jadi yang kedua tadi, hidup menurut roh. Dimulai dari memikirkan hal-hal dari roh. Untuk bisa memikirkan hubungan kita harus dijaga dengan Tuhan. Roh kita dipastikan selalu berkobar. Tetapi dengan roh yang berkobar lapar dan haus akan Tuhan, kita bisa baca firman. Setelah kita baca firman, dengar firman jangan hanya didiamkan, tapi diolah. Diolah caranya mulai dengan suara yang keras, terutama, coba bedain ya, ketika saya pernah latihan sini kan, ayat yang mana? Pokoknya ngomong yang suaranya pelan,
dengan suaranya dikerasin, beda deh. Betul ya? Pernah saya latih. Kita nggak usah latihan lagi karena waktunya singkat. Nggak usah latihan ya. Tapi yang jelas beda kan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini lihat, suaranya, intonasinya lebih pelan lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa efeknya? Ya enggak? Tapi lihat beda. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Kan langsung, yang lama, yang lama, sudah berlalu. Bukan harus berlalu loh. Aku bilang pada diriku, bukan harus berlalu. Yang lama sudah berlalu. Itu di situ kata aku. Di mana? Di kayu salib. Kapan? Ya waktu aku mati bersama dengan dia. Aku percaya dia telah mati bagi dosaku, mati bagi semua dosa-dosaku, benih dosaku semuanya, kelemahanku di sana, ya udah, selesai sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Aku yakini bahwa di dalamku ada God's nature, ada yang baru. Jadi jati diri saya jadi nggak minderan, tapi nggak sombong. Ya kan ada yang baru. Seperti itu saudara. Ini penting sekali, padahal bicaranya tentang doa ya. Topik doa tapi ternyata dalam ya, banyak yang betul-betul bisa dibagikan untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, yang ketiga, hidup kita ketika dipimpin oleh Roh Kudus akan membuat kita tidak hidup menurut hukum Taurat. Kenapa ini penting? Coba lihat Galatia 5 ayat 18. Baca sama-sama Galatia 5 ayat 18. Itu yang ketiga. Hidup kita ketika dipimpin oleh Roh Kudus akan membuat kita tidak hidup menurut hukum Taurat. Nanti saya akan jelaskan. 1, 2, 3. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya apa hidup di bawah hukum Taurat? Hidup karena aturan. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, dan jangan itu. Tapi sebenarnya pengen. Ya, misalnya, ayo semua doa Lembang hari apa? Selasa, jam berapa? Jam 6. Seluruh jemaat, ayo ikut doa. Jam 6 setiap hari Selasa. Yang gak ikut doa, gak kena sanksi ya. Kadang-kadang orang iming-iming. Kalau ikut doa, nanti kita dapat makan sesudah itu. Ikut doa. Ada yang kalau gak ikut doa, saudara gak apa gitu. Jadi ada orang-orang yang ikut ibadah hari Minggu, bukan karena dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi karena gak enak sama pemimpinnya. Bukan karena hidup di dalam roh. Bukan rohnya haus dan lapar. Tapi takut diciriin sama pemimpinnya. Siapa nih yang kemarin gak ikut dan sebagainya. Lakukan ini, lakukan itu. Gak boleh ini, gak boleh itu. Itu namanya hidup menurut hukum Taurat. Kita lakukan segala sesuatu, disuruh doa, disuruh baca Alkitab, disuruh lakukan ini dan itu karena perintah aturan manusia. Apakah kita tidak boleh mengikuti aturan manusia? Selama itu sesuai dengan firman-Nya kita ikuti. Malah yang Tuhan mau ada karena kita hidup kita dipimpin oleh Roh. Apabila kita dipimpin oleh Roh, kita nggak perlu lagi harus diperintah-perintah, harus doa, harus puasa, harus ini nggak ada. Kita ngerasain karena Roh kita selalu terhubung dengan Tuhan. Kita terus hidup di dalam firman. Tuhan mulai menyampaikan kebenarannya. Kita bisa dengar suaranya. Maka kita akan melakukan apa yang kita terima dari Tuhan. Jadi orang yang dipimpin oleh Roh gak usah lagi harus diperintah-perintah lagi. Saudara bisa rasakan. Jadi kepemimpinan hanya ngingetin aja. Jangan lupa ya, doa ya, hari Selasa. Ya, tapi rohnya lapar haus. Dia terus belajar,
tinggal di dalam roh. Dia jaga hatinya, dia jaga pikirannya. Karena orang yang hidup menurut roh selalu mikirin. Jadi yang dia pikirin adalah apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau. Kebenaran apa. Terus. Jadi kalau doa pun bukan disuruh-suruh lagi. Gak usah dipaksa-paksa. Ada di dalam batinnya kerinduan. Saya tahu itu yang roh mau. Yang pemimpin suruh, saudara pasti bilang, yes, aku ikut. Bukan takut sama Mbak Yus. Tapi saudara bisa rasain apa yang Tuhan taruh di pemimpin, itu Tuhan taruh di hatimu. Itu yang terjadi pada gereja yang benar. Kalau engkau hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, dituntun oleh roh, memikirkan hal-hal dari roh, pasti kita tahu apa yang pemimpin bilang, itu juga yang kita terima dari Tuhan. Bisa pemimpin bilang, kita mau buka sekolah PKBM. Saya ingat tuh Mbak Yus bilang ya, dapat dari Tuhan kan, dipimpin oleh roh kan, dapat dari Tuhan tentang itu. Tapi kan belum ada orang waktu itu. Tapi dia berdoa dan dia menyampaikan. Sampai akhirnya Tuhan taruh di hati Lince. Lincenya ada di sini, pasti ada di Zoom ya. Nah, ya Lince, ya, karena kamu dengar suara Tuhan juga dan kamu bilang yes. Padahal dia bisa dapat duit banyak loh. Kalau enggak pegang PKBM ya Yos. Iya, dia bisa dapat duit yang wah. Mungkin sekolah yang luar negeri sekarang gitu loh pakai bahasa Inggris. Gajinya gede. Tapi dia dengar suara Tuhan lewat pemimpinnya. Dia juga terima dari Tuhan. Dan dia bilang, ya Tuhan. Itulah orang yang hidup menurut roh. Memikirkan hal yang dari roh. Tinggal di dalam roh. Dipimpin oleh roh. Apa akibatnya? Yang keempat. Kehidupan orang-orang percaya. Yang dipimpin oleh roh. Yang tinggal di dalam roh, yang hidup menurut roh, akan menghasilkan kehidupan yang penuh dengan buah roh dan memuliakan nama Tuhan. Wow ya. Jadi orang yang hidup di dalam roh, tinggal di dalam roh, dipimpin oleh roh, akan memunculkan kehidupan sehari-hari yang memanifestasikan, yang memunculkan buah-buah roh. Buah roh apa aja ya? Dapat kita lihat deh, Galatia 5. Galatia 5 ayat 23. Mulai ayat 20 aja deh, Galatia 5 ayat 20. Galatia 5, yang buah roh, Galatia 5 ayat 22 ya. 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 Tetapi buah roh sama-sama ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba lihat ayat 19. 19, Galatia 5. Oh, bukan yang itu berarti ya. Ada ayat 1 tadi. Oke lah, gak apa-apa. Tapi intinya yang kita dapatkan hari ini. Kehidupan orang-orang percaya yang dipimpin, dituntun oleh roh, yang tinggal di dalam roh, hidup menurut roh, akan memunculkan kehidupan yang penuh dengan buah roh dan pasti memuliakan nama Tuhan. Sehingga kehidupan doanya pasti penuh dengan kuasa. Karena yang membuat Tuhan menjawab doa-doa kita adalah ketika hidup kita memperkenan hati Tuhan. Mustahil kita berharap doa penuh kuasa, doa pribadi, doa banyak penuh kuasa, tapi hidupnya sehari-hari memunculkan kehidupan kedagingan, keduniawian, kecemaran, kecabulan. Kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan cinta diri sendiri, cinta dunia, cinta uang. Lalu pengen doanya penuh kuasa. Gak bisa. Karena ketika kita hidup di dalam kebenaran, memperkenan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Yohanes 15 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta. Apa saja yang kamu minta, yang kamu perlukan, Tuhan pasti menjawabnya, Tuhan menyediakannya. Nah karena itu kehidupan doa itu selalu berkaitan dengan kehidupan kita dengan Tuhan, kehidupan roh kita, kehidupan sehari-hari. Di dalam ketaatan, di dalam kebenaran.
Dan itu semua terjadi ketika kita hidup di dalam roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi dimulai di pikiran. Ini penting sekali. Di dalam Amsal 4 ayat 23 ini menutup. Ya, Amsal 4 ayat 23 kita sama-sama baca. Amsal 4 ayat 23 kita akan tutup. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi mengenai hidup di dalam roh, ini dalam bahasa Indonesianya memang dibilang dalam terjemahan baru, jagalah hatimu. Kalau dalam terjemahan TSI, ya, terjemahan yang sederhana, itu dibilang berhati-hatilah terhadap apa yang kau pikirkan. Karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jadi sebenarnya apa yang ada di pikiran kita itulah yang membuat kita melakukan segala sesuatu. Jadi kalau pikiran kita tidak dijaga, tidak diisi dengan firman, tidak dijaga roh kita untuk terus aktif menyala-nyala. Sehingga ketika kita merenungkan firman, kita menerima firman menjadi kebenaran yang memerdekakan, maka cara berpikir kita tidak akan diubahkan. Kalau cara berpikir kita tidak diubahkan, tindak tanduk kita pasti sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita penuh dengan keduniawian, tindak tanduk kata-kata kita akan lakukan adalah keduniawian. Tapi sebaliknya, kalau kita mau bicara tentang hidup di dalam roh, tinggal di dalam roh, hidup menurut roh, hidup dipimpin oleh roh, dimulai dari pikiran. Isi pikiran kita dengan kebenaran. Isi, lakukan itu secara konsisten. Itu yang nomor 2 poin, itu penting sekali. Terus isi, belajar, sehingga akhirnya prinsip-prinsip firman Tuhan, kebenaran-kebenaran yang memerdekakan semakin masuk, semakin berakar. Sehingga ketika kita berhadapan dengan situasi apapun, memang kita tetap kokoh. Dan keputusan kita akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita yakini. Semakin prinsip firman Tuhan berakar, semakin hidup kita memperkenan Tuhan, menghasilkan buah roh. Dipenuhi kasih, dipenuhi kelemah lembutan, dipenuhi kesabaran, dipenuhi dengan kemurahan hati, dipenuhi dengan penguasaan diri. Itu udah pasti, itu nyatu. Makanya ada lagunya. Ku hidup dengan, bisa nyanyinya? Itu, yuk kita bangkit. Kita nyanyikan lagu itu. Sementara kita menyanyikan lagu itu, semua kita mulai mengimajinasikan. Oh Tuhan, ternyata ketika aku hidup dari perkataanmu, apapun masalah yang kuhadapi saat ini, aku sekarang katakan pada Tuhan, aku tidak fokus ke sana. Aku mau fokus kepadamu. Aku mau fokus kepada apa yang ada di pikiranmu. Aku mau fokus kepada kebenaranmu. Aku mau fokus bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam batinku. Aku mau pastikan tidak ada satupun roh kelelahan, roh kemalasan, roh yang membuat kita tidak mau maju. Kita minta sama Tuhan saat ini supaya roh lapar dan haus terus bekerja. Hati kita dicondongkan hanya memikirkan firman, kebenaran dan rencananya. Kita akan memuji Tuhan lagu ini. Awalnya belum ya, ada awalnya kan ya. Semua kita bangkit berdiri. Latih ekspresikan tubuh kita, roh kita, jiwa kita berkolaborasi. Hadirat-Mu, ku buka hidupku, lembutkan hatiku, mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar, memampukan aku hidup di kebenaran-Mu. Ku hidup dengan, bayangkan hidup kita hanya ditentukan dengan perkataan Tuhan. Yes. Amin, amin. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu.
ku rasakan anugerah-Mu besar memampukan aku. Sebentar. Ini kelihatannya belum ya? Belum cocok, benerin dulu coba. Ini ketinggian itu. Di hadirat-Mu ku buka hidupku, lembutkan hatiku mendengar suara-Mu. Sungguh ku rasakan anugerah-Mu besar memampukan aku hidupi kebenaran-Mu. Ku hidup dengan perkataan-Mu, ku hidup dari penilaian-Mu. Ketaatan-Mu membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu. Ku hidup dengan kekuatan-Mu, ku hidup dari janji-janji-Mu. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu. Ku hidup dengan, amin. Kita tidak hidup dari yang lain, bukan dari kata orang, tapi dari kata Tuhan. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan pribadi-Mu. Ku hidup praise God. Wow. Amen, amen, amen. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan ketaatanku. Ketaatanku membuat hidupku menyatu. Hanya yang pria, ketaatanku yang pria. Deklarasikan ini. Sekali lagi yang pria, lebih keras lagi. Pria, lebih keras. Lebih keras. Yes, lebih keras. Yes, yang wanita, ketaatanku lebih keras lagi. Ketaatanku membuat hidupku menyatu dengan bersama-sama suara keras. Ketaatanku, 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 ketaatan membuat hidupku menyatu dengan pribadi. Bayangkan pribadimu dengan pribadi Tuhan menyatu karena firman, karena firman, karena firman laku atas hidup kita, menyatu dalam hidup kita. Hidup kita sekarang bukan lagi menjadi penyampai pesan,
tapi hidup kita menjadi pesan Tuhan, menjadi surat Kristus yang terbuka. Karena kita senantiasa hidup di dalam Roh, menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh, dipimpin oleh Roh, dari ketaatan kepada ketaatan yang akan memunculkan kehidupan Kristus yang penuh dengan buah-buah Roh Kudus yang memperkenan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Oh ya. Silakan duduk. Langsung doa berkat. Oke, kita doa berkat langsung. Enggak pakai pengumuman. Oke. Kita angkat tangan kita ya. Thank you Lord. Kau lihat Tuhan, tangan yang diangkat, hati yang diangkat sebagai tanda kami mau terus Tuhan tinggal di dalam Roh, hidup di dalam Roh, dipimpin oleh Roh Kudus, melakukan apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang firman sampaikan. Terima kasih Tuhan. Lihatlah tangan-tangan kami yang diangkat. Biarlah sungguh saat ini kuasa Roh Kudus, biarlah sungguh Bapa damai sejahtera yang daripadamu Tuhan, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus menerus sepanjang hidup kami, menyertai kami, memberikan pada kami kemampuan untuk hidup di dalam ketaatan. Terima kasih, ketaatan kami membuat Tuhan menyertai kami semua, baik ketika kami masuk, baik ketika kami keluar. Kami diberkati dalam segala aspek kehidupan kami, sehingga lewat hidup kami, semua kami menjadi orang-orang yang memberkati banyak orang. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Yes. Silakan duduknya.